Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi video part 3 dari akuntansi murabahah. Kita sampai kepada akuntansi pembeli ya. Untuk pengukuran aset ketika membeli barang, maka diakui sebesar berapa? Sebesar biaya perubahan murabahah tunai. Jadi sebesar biaya murabahahnya ya. Dan kemudian selisih harga beli dikurangi dengan biaya perolehan tadi itu dianggap sebagai beban murabahah tangguhan. Kalau penjual menganggap pendapatan margin, pembeli menganggap sebagai beban murabahah. Nah, beban murabahah tangguhan tadi itu nanti akan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi utangnya. Mengamortisasinya biasanya ketika melakukan pembayaran ya, pembayaran angsuran. Kalau terjadi diskon ketika membeli aset, nah itu bagaimana diskonnya itu sebelum akad ya, maka dianggap sebagai pengurang biaya perolehan. Tapi kalau setelah akad itu menjadi pengurang beban murabahah tangguhan. Kalau denda, nanti ternyata kita kok dapat denda, misalnya kok menerima denda, gitu. Nah itu dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai kerugian ya, dianggap sebagai kerugian. Meskipun kalau penjual tidak bisa menganggap menjadi pendapatan, tapi tetap kalau pembeli sebagai kerugian ya. Kita lanjutkan pembahasannya, ini langsung ke contoh soal. Contoh soalnya sama seperti yang di part 2, video part 2 untuk yang penjual. Ini misalnya katakanlah terjadi pembayaran uang muka dari pembeli ya. Kita sebagai pembeli nih yang akuntansi jadi pembeli. Membayar uang muka berarti bayarnya pakai cash kan, maka cashnya dikredit, debitnya adalah uang muka. Sehingga jurnalnya uang muka pada cash sebesar 10 juta. Misalnya 10 juta uang mukanya. Nah, kalau pembeli itu batal, tidak melanjutkan akad, maka bagaimana gitu kan? Kita sebagai pembeli akan menerima kas setelah dikurangi dengan kerugian. Maka dari itu, debitnya adalah kas, misalnya kasnya sini 6 juta, dan debit yang lain adalah kerugian pembatalan 4 juta, kemudian kreditnya adalah uang muka sebesar 10 juta. Itu kalau batal. Kalau tidak batal, maka sebagai pembeli kita harus membayar biaya-biaya administrasi. Makanya cashnya dikredit, karena kita bayar secara cash kan. Debitnya apa? Debitnya adalah beban-beban atau biaya yang kita tanggung, yaitu beban administrasi, beban notaris, beban lain-lain, seperti halnya di sini ya, ini yang di jurnal beban pada kas. Kalau misalnya pembayaran uang muka dan terjadi pembayaran beban. Nah, kemudian bagaimana jurnalnya kalau transaksi itu terjadi. Nah, saat akad, ada pengakuan pembelian secara murabahah ya, terjadi pengakuan pembelian secara murabahah, maka pembeli itu akan mengakui ada aset murabahah masuk. Jadi ini diakui sebagai aset murabahah, bukan persedia murabahah ya, karena nggak dijual lagi. Debitnya adalah aset murabahah sebesar 100 juta rupiah, kemudian yang didebit lagi adalah beban murabahah tangguhan sebesar 18 juta gitu. Ini khasnya murabahah, beli murabahah ya. Kreditnya apa? Kreditnya ada utang murabahah. Utang murabahah kan harusnya 118 juta ya. Tapi karena ada uang muka, maka utang murabahahnya adalah 108 juta dan kredit yang lain adalah uang muka dikreditkan sebesar 10 juta. Ini jurnal kalau saat akad. Nah, ketika menerima diskon sekarang, ketika menerima diskon setelah akad, kalau sebelum akad kan jelas bahwa sebelum akad itu bisa nanti mengurangi aset murabahah dan mengurangi utang murabahah kalau misalnya sebelum akad. Tapi kalau setelah akad, nanti kita akan diberikan diskon itu oleh penjual ya. Maka kas kita terima dan itu mengurangi beban murabahah tangguhan. Sehingga jurnalnya adalah kas pada beban murabahah tangguhan sebesar 10 juta. Misalnya diskonnya itu 10 juta ya misalnya. Kalau membayar angsuran bagaimana? Ini pembeli membayar angsuran. Jadi pembayaran angsuran ya kita berarti membayar utang, yaitu utang murabahah. Maka utang murabahahnya didebit karena bayarnya menggunakan kas, maka kasnya dikredit atau misalnya rekening kita dikreditkan gitu, rekening. Kas keluar. Ini kan dari sisi pembeli bukan penjual, sorry ya. Maka jurnalnya adalah utang murabahah pada kas sebesar 4.500.000. Sekarang bagaimana kita mengakui beban?
beban murabahah di debit, nah maka yang murabahah tangguhan yang di awal kita anggap di debit itu kita kreditkan. Nah, ini adalah bentuk dari amortisasi yang tadi kita bahas di awal tadi itu. Maka jurnalnya adalah ketika pengakuan beban murabahah pada beban murabahah tangguhan sebesar 750.000. Ini adalah proporsi dari kalau di penjual keuntungan kalau kita adalah beban. Ini sudah kita hitung juga di video part 2 ya. Dapatnya 750 dapat dari mana. Lanjutkan, itu adalah pembayaran angsuran. Nah, sekarang kalau pembayaran angsurannya terlambat gitu. Kalau jatuh tempo sebagai pembeli itu nggak ada jurnal. Kalau penjual kan ada tuh di video part 2 kan ada ya. Nah, ketika dibayar, pembayarannya sama sih sebetulnya seperti halnya pembayaran kalau bayar cicilan seperti biasanya. Utang murabahah di debit, kreditnya adalah kas sebesar 4.500.000. Kemudian kita mengakui juga adanya beban murabahah yang di debit, kreditnya adalah beban murabahah tangguhan sebesar 750. Ini sama seperti halnya ketika membayar angsuran secara normal. Namun ketika misalnya kita terlambat, misalnya itu akibat kelalaian dan dikenakan denda, maka akan dianggap sebagai kerugian. Yang mana kerugian itu di debit ya. Kerugian atas denda keterlambatan debit, kreditnya adalah kas sebesar 500.000, misalnya dendanya 500.000. Lanjut lagi. Ini kalau ada pembayaran lebih awal, misalnya ini sama lah seperti di video part 2 ya. Pembeli, kita sebagai pembeli ingin melunasi masih ada 90 juta piutang kita ingin kita lunasi sekaligus. Nah, di mana 90 juta itu ada pokoknya 75 juta dan ada margin sebesar 15 juta. Kita dikasih lihat bahwa ketika saat pelunasan itu dibilang bahwa ya kalau dilunasi sekarang ya kita kasih diskon gitu kata penjualnya. Berapa diskonnya yang dikasih? 80% dari margin murabahah yang masih ditangguhkan ya, kayak katakanlah seperti itu. Karena marginnya masih 15 juta, maka 80% itu dikalikan dengan 15 juta, sama dengan diskon yang diberikan oleh penjual kepada pembeli adalah sebesar 12 juta. Sehingga, kalau penjual menganggap sebagai pendapatan, kalau kita sebagai pembeli itu menganggap sebagai beban. Maka beban yang akan dicatat nantinya bukan 15 juta lagi ya, akan 3 juta, karena 15 juta dikurangi diskonnya sebesar 12 juta, seperti itu. Bagaimana jurnalnya? Nah, sekarang di sini ada 2 tipe. Kalau misalnya potongan diberikan saat pelunasan, saat pelunasan itu juga. Maka ketika saat pelunasan intinya bahwa kas yang harus kita keluarkan kan harusnya 90 juta tuh. Karena kita mendapatkan diskon 12 juta, maka kas yang dibayarkan 78 juta. Itu intinya. Nah, bagaimana jurnalnya? Oke, utang murabahah tetap akan kita debitkan semua tuh kan, 90 juta kita debitkan. Apalagi yang kita debitkan? Ada beban murabahah. Nah, sesuai dengan perhitungan tadi harusnya beban murabahah itu kan 15 juta. Karena ada potongan maka beban murabahahnya hanya 3 juta. Kemudian yang di kredit itu ada beban murabahah tangguhan. Tetap murabahah tangguhan kan tangguhan yang ada di account atau di rekening kan, rekening kita kan 15 juta kan, makanya dikreditkan 15 juta dan kas yang diberikan adalah 78 juta. Ini jurnalnya kalau misalnya mendapatkan potongan pelunasan. Jadi potongan pelunasan dan potongan diberikan saat pelunasan. Nah, bagaimana kalau potongan itu diberikan setelah pelunasan? Ya, kita bayar terlebih dahulu. Kita sebagai pembeli membayar terlebih dahulu utang tersebut. Makanya jurnalnya adalah utang murabahah pada kas sebesar 90 juta. Nah, kemudian baru setelah kita bayar, seolah-olah kita mendapatkan uang kita lagi karena kita dikasih diskon. Gitu kan? Berapa uang yang akan kita terima? Yaitu cash yang di debit yaitu sebesar 12 juta. Kemudian debit yang lain ada beban murabahahnya 3 juta karena ada diskon, dan kreditnya adalah beban murabahah tangguhan 15 juta. Begitu ya, kalau misalnya potongan itu diberikan setelah pelunasan. Ini bedanya setelah pelunasan dan saat pelunasan. Lanjut lagi, oke. Untuk akuntansi pembeli sudah ya, sampai situ saja secara basic seperti itu. Kemudian isu terkait dengan akad murabahah nih ya. Apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan, gitu kan, penjual itu hendaknya memang memberikan keringanan, gitu. Kan ini ada sebetulnya ayatnya ya.
Apa keringanannya? Menghapus sisa tagihan. Wah, ini jarang sih sebenarnya ya. Ini jarang sih sebetulnya. Kemudian, tapi ya mungkin saja terjadi. Saya nggak tahu, mungkin saja di mana itu terjadi. Yang berikutnya adalah membantu menjualkan objek murabahah kepada pihak lain. Ini yang biasa terjadi ya. Kayak misalnya kalau di konvensional itu misalnya disita gitu kan, itu pada dasarnya adalah dijualkan, kemudian nanti dihitunglah hasilnya untuk melunasi. Kemudian kalau ada sisa itu dikasih ke pembeli itu kalau syariah. Atau melakukan restrukturisasi piutang gitu. Nah, mungkin ini saat ini banyak ya yang melakukan restrukturisasi piutang ketika pandemi seperti ini. Bagaimana restrukturisasi piutangnya itu? Nah, bisa dalam bentuk potongan sisa tagihan, dipotong sisa tagihannya itu, dikurangilah gitu, sehingga angsurannya menjadi lebih kecil. Atau misalnya melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling. Misalnya waktunya diperpanjang. Kalau waktunya diperpanjang kan misalnya pembayarannya juga akan lebih lama, pembeli juga misalnya lebih lega seperti itu kan. Kemudian kalau misalnya diperpanjang bisa jadi angsurannya itu juga akan menjadi lebih kecil seperti itu. Atau misalnya mengkonversi akad murabahah ke akad yang lain, ke akad ijarah, ke akad musyarakah, ke akad mudharabah mustarokah misalnya ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah menjual objek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar. Kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Nah, kelebihannya bila ada digunakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian modal dari mudharabah musyarakah atau musyarakah. Tapi kalau misalnya ada kekurangan ya nanti menjadi utang pembeli. Nah, ini kalau misalnya melakukan konversi seperti itu ya. Nah, mungkin ada isu-isu terkait dengan murabahah, kita bahas nanti di kelas atau misalnya bisa kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya, ditanyakan di komen ataupun ditanyakan melalui email ya. Oke, materi hari ini ada referensinya dari IAI, PSAK, dan modul USAS, Fatwa DSN, bukunya Pak Wiroso Akuntansi Transaksi Syariah, buku dari Pak Rizal Yaya dan kawan-kawan tentang akuntansi perbankan syariah, teori dan praktek kontemporer, kemudian dari bukunya Bu Nur Hayati dan Bu Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, dan YouTube-nya Bu Evan Silvino. Itu saja untuk materi akuntansi murabahah. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.